bahasa Arab. Ya tentu di masa saya, masya Allah, saya belajar dari dia melompat ke Jakarta di bawah bapak angkat saya, lalu masuk pondok pesantren di Tasikmalaya, kemudian saya melanjutkan pendidikan di sebuah perguruan tinggi itu, dan saya mengambil 2 kuliah saja, kuliah di Libya, dulu selesai 1, dan kemudian di sekolah tinggi ilmu dakwah Al-Hikmah di Mampang. Nah itulah yang saya bisa dapatkan dan hadir di hadapan Bapak Ibu sekarang. Nah, Bapak Ibu berkata Subhanahu wa taala, wal mu'allafati qulubahum wa fil riqab, dan hamba sahaya Allah yang dimerdekakan. Ya kalau sekarang ini kan kalian di hamba sahaya ya, kecuali kalau terjadi perang, ya kan? Jadi perang baru ada hamba sahaya. Kalau di Malaysia itu ada banyak budak ya kan? Budak-budak ya. Jadi budak di sana itu adalah pembantu, bukan berarti hamba sahaya. Nah kemudian wal gharimina, dan orang-orang yang berutang. Nah ini perlu dipikirkan oleh kita bagi yang bapak-bapak yang mau zakat di as-sajadah ini umpamanya. Ya kalau seandainya ada saudara kita yang memang sangat membutuhkan dan kita tahu bahwa dia sudah berutang, ya kita tampil untuk mengeluarkan haknya. Kemudian wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Nah ini yang banyak perbedaan pendapat para ulama kita. Siapa sih orang-orang yang jalan Allah? Ya, kalau dalam tafsir yang fi sabilillah itu adalah mereka yang pertama, yaitu para ustaz-ustaz yang berjuang jalan Allah untuk merawatkan agama. Kemudian para dewan kemakmuran masjid, mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabnis sabil, dan orang-orang yang menuntut ilmu. Nah ini juga sering dilalaikan. Dia yakin, tapi dia menuntut ilmu. Maka yang kita berikan haknya adalah menuntut ilmunya, bukan karena yakinnya. Nah ini namanya akad awalnya. Niat pertama adalah ibnu sabil, karena dia menuntut ilmunya. Maka yang kita berikan hak adalah hak tuntutan ilmu, bukan hak yang tidak. Nah, seperti itu cara untuk dapat mengelolanya sehingga kita tidak salah niat. Nah, dengan demikian Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, kalau sudah kita lakukan hal tersebut, maka wa tuzakkihim biha, maka dengan zakat yang sudah kita dapatkan itu kita kelola dan kita bayarkan, maka akan bisa memberikan kesucian pada harta orang yang muzakki, yang memberikan zakatnya, dan bisa untuk dapat mengampuni dosa-dosa orang yang muzakki tersebut. Ini yang harus kita butuhkan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu yang berdoa Subhanahu wa taala, tentunya kita sudah paham sama-sama syarat apa dalam berzakat tersebut apa saja ya. Tentunya yang pertama dia adalah merdeka, ya kan? Dan merdeka baru gitu ya, seperti itu. Dia beragama Islam, ya sudah sampai setahun, ya sudah sampai haul, sudah sampai jumlahnya. Nah kalau ada sekarang perbedaan pendapat tentang merdeka, ya kalau dia zakat fitrah maka tidak ada batasan, ya tidak batasan. Maka saya lebih setuju pada pendapat Imam Malik dan Imam Hanafi dan Imam Ahmad, lebih cenderung bahwa tidak ada batasan dalam zakat fitrah. Sampai pada umur anak yang baru lahir, dia terkena dengan zakat fitrah. Anak yang baru lahir. Maka itu kalau saya lebih setuju pada pendapat tersebut. Ya walaupun sebagian pendapat ulama kita yang lainnya tidak mengharuskan itu, dia harus mulai dari mumayyiz. Mumayyiz itu beberapa umurnya, yaitu 5 tahun sampai 6 tahun ke atas. Itu mumayyiz. Makanya kalau seandainya seorang anak, kalau Imam Syafi'i menyatakan, Imam Malik menyatakan, ketika dia sampai pada mumayyiz, boleh dia azan di masjid, ya kan? Walaupun dia belum sunat umpamanya, ya kan? Walaupun dia belum sunat, tapi boleh. Tapi itu pendapat, nggak masalah. Itu ijtihad. Nah, Bapak Ibu berkata Subhanahu wa taala, kemudian kita dalam berzakat, apa saja sih yang kita zakatkan Bapak Ibu berkata Subhanahu wa taala? Macam-macam zakat. Yang pertama ada zakat mal, zakat harta kita. Ini yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Hanya ada 2 pembagian, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah
yaitu zakat yang kita keluarkan dari apa yang kita makan. Dan itu mampu kita semua. Tapi zakat mal ini banyak. Zakat mal, zakat harta yang sudah disimpan, yang sudah sampai pada haulnya, yang seyogianya kita harus mengeluarkan sebanyak 2,5%. Kemudian ada zakat pertanian, ada zakat pertambangan, ada zakat perniagaan, ada zakat profesi. Nah, ini yang banyak tentang itu. Zakat profesi. Nah, emangnya kalau seandainya orang tersebut dia bekerja di Bank Mandiri umpamanya, ya kan? Saya pernah tanyakan gaji orang direktur Bank Mandiri. Saya pernah ketemu dengan direktur Bank Permata. Saat itu kami meruqyah anaknya di Jatinangor Bekasi. Rumahnya gede sekali, mobilnya 5 udah. Dia karena bos di Permata Bank yang ada dekat Sudirman itu loh, apa namanya itu yang ada banyak utara dari situ, Pak Henry. Jalan gitu dekat Semanggi ya, dekat gedung Sampurna, iya benar. Nah, saat itu kami ruqyah anaknya karena anaknya mau masuk Kristen. Ini alhamdulillah mau masuk Kristen. Apa ini mau masuk Kristen? Iya, ini banyak terkontaminasi model Pak Ustaz ya. Hari itu saya belum seperti begini. Di bawah sebuah guru saya saat itu, yaitu guru saya Ki Haji Syamsul Arifin Nababan, mantan pendeta. Mungkin bapak pernah dengar Ustaz Nababan. Nah, itu guru saya. Ya, itu yang mengucapkan saya termasuk dalam perkuliahan sampai saya. Ya. Nah, kami datang ke situ ke beliau, ya, berbincang-bincang. Masya Allah Pak Ustaz, dia jujur sekali sama ternyata harta itu tidak menenangkan jiwa dan pikiran kita Pak Ustaz katanya. Saya dapat gaji 250 juta Pak Ustaz setiap bulan. Wow, sebelum apa jabatan Pak saya bilang? Direktur Pak Ustaz. Allah, saya bilang, Bapak sekali bawa satu mobil mak. Ya Allah ya Rob, saya bilang. Satu bulan 250 juta, gede amat. Berarti kalau Bank Mandiri berapa itu kan? Mungkin 300-an ya. Nah, ini selainnya adalah karena zakat profesi. Banyak orang yang menentang sekarang ini zakat profesi yang ditimbulkan istiadat oleh ulama kontemporer, yaitu Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, kemudian Syekh Mansur seorang ahli, kemudian dan Syekh Azhar yang ada di Al-Azhar sana memberikan fatwa bahwa harus ada yang namanya zakat profesi, ya, yaitu zakat dari gaji yang didapatkan oleh si fulan tersebut pada tempat dia kerja. Bayangkan itu, masa umpamanya seperti direktur tadi, dia dapat gaji sampai 250 juta. Petani berapa dikenai zakat apa itu? Dikenai zakat petani itu 10%. Besar kan? Besar. Itu kadang nggak masuk akal. Tapi udah ketentuan dari Rasulullah. Karena Rasulullah itu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kita tidak pernah mengkategorikan sesuatu hal, menyatakan sesuatu hal dalam agama ini kecuali itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya ada orang yang berprotes sekarang ini bahwa Ustaz, kenapa sih harus ada zakat profesi ini bid'ah katanya? Ada yang membid'ahkan. Ya, tapi alhamdulillah sekarang orang-orang yang suka membid'ahkan itu, ya dia baru lentur setelah ada penjelasan dari para ustaz-ustaz yang luar biasa. Seperti ustaz kita yang luar biasa, ada Ustaz Adi Hidayah, ada Musbaha, kemudian ada Ustaz Abdul Samad, dan para murid kita yang luar biasa sekarang ini yang punya ilmu, yang ketua murid kita sekarang luar biasa ilmunya dan mampu memanggil orang-orang tadi yang membid'ahkan itu, didudukkan bersama dan menjelaskan bagaimana sih posisi yang namanya zakat profesi dan itu harus ada. Ya,
setelah diberikan analogi tentang zakat profesi, maka orang tersebut bisa menerima. Itu harus dibayarkan ya. Nah, khud, ambillah sebuah kata perintah dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita bersabar, yaitu mereka yang orang-orang ahli zakat. Zakat min amwalihim, dari harta mereka sudah kocak cukup biru sedekah. Memang Al-Quran itu digambarkan kalimat sedekah maknanya adalah zakat. Ya, seperti dalam Al-Quran surah At-Taubah yang termasuk sedekah lil fuqara. Jadi semuanya sedekah disebutkan dalam Al-Quran wa ta'ala. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Engkau ambil kepada mereka yaitu zakat pada harta yang mereka miliki itu sendiri, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tujuannya itu adalah bisa mensucikan jiwa mereka dan juga bisa mensucikan hati mereka. Jadi kalau seandainya memang banyak saudara kita umpamanya jaga saudara kita yang tiba-tiba habis hartanya, itu jangan itu lebar zakat. Seperti ini. Ya, kemudian nanti pembagian zakat macam-macam. Waktu zakkihim biha, dan itu akan bisa dapat mensucikan mereka dan mensucikan harta mereka. Wasabri alaihim, lalu engkau mendoakan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, inna sholawataka sakanun lahum, karena sesungguhnya dengan doa yang berdoakan mereka. Ini khusus bagi orang yang ambil zakat, yang menerangkan jadi harus dia mendoakan orang yang membayarkan zakat tersebut. Maka doakan mereka kepada Subhanahu wa taala, sesungguhnya dalam doa itu adalah sakanun lahum, memberikan ketenangan bagi mereka. Karena didoakan. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu dalam surah At-Taubah ayat 103. Ya. Kemudian dalam ayat yang selanjutnya yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, surah Al-Baqarah lagi 267, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Sedekahkanlah, infakkanlah, zakatkanlah dari kebaikan-kebaikan ma kasabtum, dari kebaikan-kebaikan yang kau dapatkan, dari rezeki harta yang kau dapatkan. Mimma akhrajna lakum minal ardh, apapun yang kami itu keluarkan bagi kamu, hasil dari apa yang kau dapatkan. Makanya seperti umumnya ini khususnya pada zakat pertanian, ya kan? Zakat pertanian. Jadi apa yang sudah kita dapatkan, maka kita harus menginfakkan sebagian dari rezeki yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, Allah Tabaraka wa taala menyatakan dalam surah At-Taubah ayat 60. Makanya sekarang ada yang namanya yayasan At-Taubah. Yaitu ada yayasan At-Taubah punya teman saya ahli namanya Haji Roni Martina. Dia orang sukses. Dia mendirikan sebuah yayasan, tapi orang pengusaha. Haji kami kenal. Nah, kebetulan beliau salah satu donatur pesantren saya dulu. Nah, saya dulu mondok di sebuah pesantren pembinaan komandan orang-orang yang masuk Islam. Lalu beliau itu termasuk donatur di yayasan di pembinaan mualaf itu sendiri. Dan alhamdulillah yang berkata ya harta
wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wa gharimin wa fi sabilillah wa bil sabil. Jadi Allah awali kalimatnya dengan inna. Jadi kalau dalam bahasa Arab inna itu adalah kalimat taukid. Ya, jadi penguat. Ternyata dalam agama itu luar biasa. Kalau dulu, ya sebenarnya saya dulu background saya non muslim. Ya, keluarga saya masih non muslim. Ketika saya coba-coba kok ini Al-Quran ada istilah yang namanya penguat kalimat, ya. Itu luar biasanya bahasa Al-Quran sampai banyak kata-kata sastra yang itu bisa dapat menghancurkan hati kita, ya. Bisa melembutkan hati kita. Contoh seperti tadi, apa kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu kan kalimat lembut, gitu ya. Kemudian ada dalam Al-Quran dan seperti qad'at lah, ya kan, sesungguhnya, atau kalimat innama. Jadi artinya Allah ketika kalau para ulama kita mengkategorikan kalimat inna adalah suatu ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa harus seorang muslim itu bisa dapat menunaikan apa yang menjadi perintah, ya, apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa tadi, kita melaksanakan sholat atau kita menunaikan zakat. Innama shadaqat, sesungguhnya sedekah. Lagi kalimat sedekah, tapi artinya adalah zakat. Lil fuqara, bagi orang-orang yang fakir. Ya, fakir itu artinya tidak memiliki apa-apa, ya. Wal masakin, dan orang miskin. Wal 'amilina 'alaiha. Orang ketiga, ya. Pertama tadi fakir, kemudian yang kedua adalah miskin, yang ketiga wal 'amilina 'alaiha. Dari yang 'amilina 'alaiha adalah orang-orang yang mengelola, yang mengambil zakat tersebut, yang membagikan tasrif zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang mu'allaf, yang dilebutkan hati dalam agama Islam. Wa fil riqab, dan orang-orang yang hamba sahaya Allah Subhanahu wa taala, hamba sahaya. Kemudian wal gharimin, dan orang-orang yang berhutang. Wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Wa bil sabil, dan orang-orang yang berjuang. Fariidatun min Allah, dan itulah kewajiban yang Allah tetapkan bagi kamu semua. Ketika menentukan sebuah zakat dari harta yang disimpan itu sendiri, memang adalah dia harus harta yang berkembang, harta yang berkembang. Makanya ada sebuah pernyataan para ulama kita, ya, saya lupa nama syekh tersebut, ya, bahwa sesuatu benda mati, kan mobil itu benda mati, ya, maka tidak ada terhitung dengan zakat, ya, tidak ada terhitung dengan zakat. Sementara uang dia benda mati tapi kan berjalan bertambah berkurang, ya kan, bertambah dan berkurang, kan gitu. Ya, dia bergerak, maka dia masuk dalam sifatnya berkembang, ya, dia sifatnya berkembang, maka dia harus kena zakat, ya, harus kena zakat. Begitu juga dengan emas dan elektrik, emas dengan perak. Perak itu kan berkembang, betul, ya, ada naik turunnya, ya, ada naik turunnya, maka dia adalah terkena dengan zakat. Adapun mobil ini masih dalam perdebatan para ulama kita, dan saya tidak berani memberikan keputusan seperti tadi 5 mobil, ya. Saya pernah ditanya juga jumlahnya, saya lebih, ya. Kalau itu saya di sini belum dapatkan pernyataan yang rojih, karena ini masih dalam perdebatan, karena dia itu wakif, dia menetap, dia tidak berkembang, maka dia tidak dinaik zakat. Itu ya saya lebih setuju. Adapun yang ini yang harta berkembang, zakat mal, ya, tadi seperti uang, emas, perak, karena dia berkembang, ada bertambah dan berkurang, maka itu Pak Hendrik. Baik, oke. Kemudian kalau lanjutnya tadi kita Ustaz punya 10 peta dengan yang kontrakan
sewakan setiap bulan kan menghasilkan. Iya, menghasilkan. Ya. Iya. Nah, ini terhadap ini yang dikenakan tiap bulan profesinya atau termasuk rumahnya juga ketika dalam 1 tahun. Profesinya ya. Profesinya. Jadi sesuatu yang digunakan untuk usaha yang kita keluarkan adalah zakat profesi. Itu, nah, bisa jadi kenanya, bukan rumahnya. Ini pernah saya dapatkan pertanyaan ini dulu pada seorang ustadz dan saat itu saya baru menjadi seperti begini. Ya, dan saya dapatkan pertanyaan ini dulu saya dengarkan. Jadi pertanyaan ini pada seorang ustadz yang ketika ditanya dalam majelis seperti begini juga beliau, maka saya juga sebenarnya benar ya. Maka saya belajar di masjid yang ada di Libya dulu membenarkan hal tersebut karena dia yang kita ambil adalah hasilnya. Nah, tadi Pak ini untuk bapak yang sepuh gitu Pak, segera Pak. Iya. Jangan disimpan gitu Pak. Iya, hasilnya nanti kita tinggal hitung tahunnya berapa sampai pada 1 tahun, ya kan? Sampai 1 tahun, umpamanya mendapatkan hasil dari setiap rumah petak namanya. Ya, satu rumah petak itu kadang sekarang ini ada yang 1 juta sebulan ya, 1 juta sebulan sampai nanti setahun berapa juta? 12 juta kali berapa petak, ya kan? Taruh 5 petak umpamanya. Nah, berapa itu? 12 kali 5. 12 kali 5 berapa kira-kira? 60 ya? 60 juta. Tinggal kurangi yang dikeluarkan. Tinggal kurangi berapa kira-kira presentasi yang dikeluarkan ya. Nanti sisanya itu yang bersih, itu yang dipisahkan. Tapi lagi-lagi sampai pada tahunnya dulu. Tahunnya berapa? Itu 43 juta. Ya, sampai pada 43 juta. Karena kalau lepaskan 85 gram, lalu diuangkan itu 85 gram itu adalah sampai 43 juta. Tergantung emasnya berapa harganya. Nah, ini lagi emas. Karena emas kan seperti main-main gitu. Dolar gitu nanti turun ya. Itu baik. Baik, yang lain kita Bapak Ibu ada hal yang perlu didiskusikan. Pak ini, Pak Ibu. Jadi sebagai belum zakat mal. Iya Pak. Profesi ini masuk di dalam zakat mal atau tersendiri? Pak, dia masuk pada zakat mal Pak. Profesi. Kan mereka ada zakat fitrah, Iya. zakat mal, zakat profesi. Iya. Apakah zakat profesi ini berdiri sendiri atau bagian dari zakat mal? Ada kalau dalam pernyataan dalam buku Syekh Yusuf Al-Qaradawi tentang zakat profesi ini memang dia tersendiri ya, dia tersendiri. Tapi bisa juga dikategorikan dari bagian daripada zakat mal. Kenapa zakat mal? Karena dari gaji yang didapatkan. Harta. Mal itu kan harta. Ya, makanya zakat mal itu ya dibagi-bagi. Ada zakat pertanian. Zakat pertanian itu kan bagian daripada harta. Betul? Kemudian ada zakat perdagangan. Zakat perdagangan itu bagian dari harta. Zakat apa lagi? Peternakan. Bagian daripada harta kita. Zakat pertambahan. Bagian daripada harta kita. Itu masuk pada jenis-jenis bagian daripada zakat mal. Termasuk tadi zakat profesi tadi dikategorikan juga di sana oleh ulama kita. Tapi ada yang mengatakan ini adalah terposisikan karena dia berbeda jauh dengan yang lain ya. Tapi itu kalau hal tersebut ya artinya yang kita harus tetapkan adalah tentang pengambilan